warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurjana SPDI. Saya mengajar mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMA Negeri 1 Muara Batu, Perumane, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh. Saat ini saya sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam Jabatan Program Studi Pendidikan Agama Islam Angkatan 1 tahun 2025 di LPTK Curug dengan nomor peserta PPG 1114601031. Saya akan melaksanakan uji kinerja mata pelajaran Pendidikan Agama Islam. Berikut praktek pembelajaran saya. Yuk kita saksikan. Hari ini, silakan. Baik teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Sampai 13. Minkum. Minna wa minkum taqabbalallah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita sudah membacakan Al-Quran Karim tadi. Semoga dengan kita membacakan Al-Quran Karim, maka Allah akan memberikan keberkahan kepada kita semua untuk pembelajaran hari ini. Nah, sekarang Ibu mau menanyakan dulu, siapa yang tidak hadir hari ini? Raisa, Bu. Ada lagi? Nasra, Bu. Ada lagi? Ryan, Bu. Ya, kita doakan mudah-mudahan yang tidak hadir, kalaupun lagi sakit, kita berdoa sama-sama supaya lekas sembuh ya. Amin. Dulu tentang materi kita minggu lalu. Kira-kira ada yang masih ingat apa materi kita minggu lalu? Saya, Bu. Ya, silakan. Minggu yang lalu adalah mengenai pengertian malu dan pembagian sifat malu. Ada lagi? Belum Saya. lengkap? Ya, Saya. silakan. Minggu lalu kita juga mempelajari mengenai contoh perilaku zuhud dan mazhur. Ya, benar ya. Jadi minggu yang lalu kita sudah belajar tentang pengertian malu, kemudian pengertian daripada zuhud dan manfaat daripada sikap zuhud. Nah, untuk hari ini kita akan belajar mengenai adab menggunakan media sosial. Ya, untuk pembelajaran kita hari ini kita akan belajar mengenai adab menggunakan media sosial. Jadi sebelumnya Ibu mau mengajukan pertanyaan dalam jelaskan pendapatmu apa saja dampak positif dan dampak negatif dalam menggunakan media sosial beserta dengan contoh yang konkret. Silakan, siapa yang bisa? Dampak positifnya apa? Dampak positifnya mempermudah akses informasi, mendukung akses informasi,
mendukung bisnis dan pemasaran, serta meningkatkan keterampilan sosial. Ya, betul ya. Tepuk tangan dulu. Ya, kita lanjut untuk dampak yang negatifnya siapa? Ya, silakan. Menurut saya, dampak negatif menggunakan media sosial yaitu dapat terjadinya kecemasan, depresi, rendah diri, gangguan tidur, dan bahkan kecanduan. Ya, betul. Tepuk tangan juga. Satu lagi, contoh konfliknya. Siapa yang bisa berikan? Ya, silakan. Contohnya yaitu seseorang yang mengirimkan pesan atau komentar yang menyinggung atau menghina orang lain di media sosial. Ya, jawabannya betul ya. Jawabannya sangat bagus. Nah, anak-anak sekalian, sebelum kita memasuki kepada materi selanjutnya ataupun pelajaran selanjutnya, Ibu akan berikan motivasi untuk kalian supaya dalam belajar pelajaran PAI ini kalian diharapkan untuk serius dan ikhlas. Jangan berada di sekolah ini kita dengan badan kita di sini sementara pikiran kita di luar sana. Jadi Ibu harap untuk kalian semua supaya dalam proses belajar berkelompok, belajar mengajar ini kalian itu harus benar-benar ikhlas, ya. Mari kita akan membuat ice breaking dulu, ya. Nanti Ibu katakan tepuk pagi 1 kali, kemudian untuk tepuk siang 2 kali, dan tepuk malam 3 kali. Coba kita tes sekarang ya. Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk malam, tepuk siang, tepuk pagi, tepuk malam. Ya, alhamdulillah. Ini Ibu ada menyediakan pertanyaan pemantik. Jadi tolong didengarkan baik-baik. Nanti siapa yang bisa menjawab silakan untuk menjawab. Pertanyaannya, selama ini HP kalian gunakan untuk apa? Siapa yang bisa menjawab? Saya Bu. Ya, silakan. Selama ini saya menggunakan HP untuk melihat berita terbaru, melatih kemampuan belajar, mencari informasi, dan bahkan saya menggunakannya untuk refleksi dan komunikasi. Ya, jawabannya sangat bagus. Ya, kita lanjutkan. Ada masih pertanyaan pemantiknya satu lagi. Selama ini media sosial apa saja yang biasa kalian ikuti? Ya Bu. Ya, silakan. Media sosial yang saya ikuti adalah Instagram, TikTok, YouTube, Facebook, Twitter, dan Telegram. Ya, tepuk tangan juga. Ya, media sosial yang sekarang sangat digemari oleh anak-anak muda yaitu berupa Instagram, TikTok, dan lain sebagainya. Jadi harapan Ibu mudah-mudahan dalam menggunakan media sosial itu harus berhati-hati. Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran dari materi kita hari ini, yaitu materi tentang adab menggunakan media sosial. Yang pertama adalah dapat menjelaskan adab dalam menggunakan media sosial dengan benar. Ya, itu adalah tujuan pembelajaran yang pertama. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua adalah menjelaskan dalil nakli tentang adab menggunakan media sosial dengan tepat. Kemudian untuk yang ketiga adalah membuat postingan dan komentar di media sosial yang positif. Ya. Dan bisa dipahami tujuannya? Untuk model pembelajaran yang akan Ibu gunakan dalam materi kali ini adalah problem based learning atau istilahnya PBL. Ya, problem based learning atau istilahnya PBL itu adalah kita belajar lebih berorientasi pada masalah, ya, yaitu problem. Ada sebuah masalah yang harus kita pecahkan. Nah, untuk itu Ibu akan membagikan kalian untuk menjadi 3 kelompok, ya, untuk membagi 3 kelompok.
Kemudian dari 3 kelompok itu, ibu nanti akan membuat asesmen, yaitu sistem penilaian. Untuk sistem penilaian yang pertama, di situ yang akan nanti saya nilai adalah asesmen sikap, yaitu di situ saya menilai sikap kalian selama berdiskusi. Apakah kalian itu aktif atau tidak? Ya. Kemudian yang kedua adalah asesmen pengetahuan. Nanti ibu akan menyuruh kalian untuk mengerjakan tugas yang sudah ibu kirimkan melalui link di HP kalian masing-masing di grup. Kemudian yang ketiga adalah asesmen keterampilan. Ya, di situ kalian akan saya nilai keterampilan selama berdiskusi. Paham anak-anak? Paham. Nah, sekarang silakan kalian bangun untuk membuatkan 3 kelompok. Nanti di saat ibu membagikan LKPD, kalian tuliskan nama ketua kelompoknya, kemudian tuliskan wakilnya juga beserta dengan anggota kelompok masing-masing. Nah, silakan untuk membuatkan 3 kelompok. Coba kalian perhatikan di LKPD-nya. Perhatikan di LKPD yang sudah ibu bagikan. Di situ ada 3 orientasi permasalahan yang harus kita selesaikan, ya. Untuk problem yang pertama yaitu tentang penyebaran berita hoax. Ya, itu akan dikerjakan oleh kelompok 1. Kemudian yang untuk kelompok 2 masalahnya yaitu postingan yang tidak pantas. Ya. Kemudian yang ketiga adalah penghinaan terhadap teman. Ya, penghinaan terhadap teman. Berarti ada 3 problem masalah di sini yang harus kita cari solusinya. Nah, silakan untuk membuatkan kesimpulan atau membuatkan ringkasan tentang problem yang sudah saya tuliskan di LKPD. Silakan.
Untuk tampil ke depan, satu orang saja mewakili anggota kelompoknya. Silakan untuk kelompok yang ketiga. Jadi persilakan satu orang saja untuk bangun ke depan mewakili anggota kelompok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 3 akan membacakan hasil diskusi kesimpulan tentang penghinaan terhadap teman. Baik, penghinaan terhadap teman di media sosial seperti postingan atau komentar yang merendahkan atau menjelaskan dapat berakibat hukum. Contoh penghinaan di media sosial yaitu dapat berupa postingan yang berisi ujaran kebencian, cacian, atau ujaran yang merendahkan martabat seseorang. Cara menghindari penghinaan di media sosial. Yang pertama, berusaha memahami perasaan orang lain, berpikir secara bijaksana sebelum mengutarakan pendapat di media sosial, menghormati orang lain sekalipun di dunia maya, dan yang terakhir yaitu menumbuhkan sikap toleransi kepada orang lain yang berbeda suku, budaya, dan ras dan agama. Sekian presentasi dari saya. Adakah yang ingin bertanya? Ada yang ingin bertanya? Tidak ada? Ya, silakan dulu untuk kelompok. Ya, terima kasih kelompok kita sudah mempresentasikan ke depan. Silakan duduk kembali ke tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan untuk sekarang bagi kelompok yang kedua. Silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 2 ingin membacakan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang postingan tidak pantas. Postingan tidak pantas merujuk pada konten yang dipublikasikan di media sosial, forum, atau platform digital lainnya yang melanggar norma sosial, hukum, atau pedoman komunitas. Jenis-jenis postingan tidak pantas yaitu konten kekerasan dan pornografi, ujaran kebencian dan diskriminasi, pelanggaran privasi orang lain. Dampaknya bisa mencakup kerugian reputasi, pelanggaran hukum, hingga dikeluarkannya akun oleh platform terkait. Oleh karena itu, penting untuk selalu berpikir kritis dan bertanggung jawab sebelum membagikan suatu secara online. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih juga kita ucapkan untuk kelompok yang kedua yang sudah membacakan hasil diskusi kelompoknya. Sekarang kita lanjut untuk kelompok 1. Nah, dipersilakan untuk kelompok 1 untuk membacakan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang penyebaran berita hoaks. Penyebaran berita hoaks adalah perbuatan menyebarkan informasi tentang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok tentang penyebaran berita hoaks. Penyebaran berita hoaks adalah perbuatan menyebarkan informasi atau berita bohong. Hoaks adalah istilah yang merujuk pada ketidakbenaran suatu informasi dan seringkali dibuat dengan sengaja untuk menipu dan menyesatkan. Berikut adalah penjelasan lebih rinci. Hoaks adalah berita bohong atau informasi palsu yang disajikan oleh seolah-olah sebagai kebenaran. Dampak penyebaran hoaks. Penyebaran hoaks dapat menimbau berbagai dampak negatif, termasuk keresahan masyarakat, kerugian, dan merusak reputasi. Ciri-ciri hoaks yaitu berita hoaks seringkali memuncul ciri-ciri seperti judul yang produktif, sumber informasi yang tidak jelas, dan informasi yang tidak terverifikasi.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Setelah kita mendengarkan hasil daripada diskusi kelompok, maka kita akan membuat beberapa kesimpulan. Kira-kira siapa yang bisa menarik kesimpulannya? Ayo, siapa bisa? Ya, silakan. Kesimpulan tentang postingan tidak pantas dapat merugikan diri sendiri dan orang lain karena dapat menyinggung, menyebarkan informasi salah atau melanggar norma sosial dan hukum. Penting untuk berpikir sebelum membagikan sesuatu di media sosial. Ya, jawabannya sangat oke sekali ya. Tepuk tangan dulu. Kemudian siapa lagi yang mau menambahkan? Silakan untuk kesimpulan yang kedua. Ya, silakan. Media sosial merupakan suatu platform tempat untuk menjalankan rapat enak. Dia dilengkapi fasilitas sehingga penggunanya dapat melakukan aktivitas sosial seperti komunikasi, berbagi foto, serta video dan lain-lain. Ya, jawabannya juga sangat baik. Ya, satu lagi mungkin. Ya, silakan. Ada menggunakan media sosial adalah akhlak atau perilaku baik yang harus diterapkan ketika melakukan aktivitas melalui media sosial. Ya, alhamdulillah ya. Materi kita tentang adab menggunakan media sosial, alhamdulillah sudah selesai kita laksanakan. Dan untuk hari ini Ibu akan kasih PR untuk kalian di rumah, untuk dibuat nanti di rumah. Ya, silakan untuk ambil pulpen untuk menuliskan PR-nya. Yang pertama, buatlah contoh postingan yang merujuk kepada penghinaan terhadap teman di media sosial. Yang pertama itu ya. Kemudian yang kedua, tulislah media sosial yang sering kalian gunakan. Kemudian yang ketiga adalah buatlah poster, ya, poster anti perundungan di media sosial. Ya, itu sebagai tugas di rumah yang harus kalian kerjakan. Ya. Kemudian untuk selanjutnya ada lagi yang ingin bertanya, mungkin ada pertanyaan yang ingin diajukan, silakan. Tidak ada ya. Kalau tidak ada berarti alhamdulillah hari ini sudah selesai untuk materi media adab menggunakan media sosial. Ibu ingin menanyakan tentang proses pembelajaran kita pada hari ini. Gimana kira-kira proses pembelajaran kita pada hari ini? Alhamdulillah ya. Sekarang Ibu akan menyampaikan untuk materi kita di minggu yang akan datang. Ya. Untuk materi kita di minggu yang akan datang adalah mengenai tujuan pernikahan dalam Islam. Ya. Jadi materi itu akan kita pelajari nanti di minggu yang akan datang. Untuk hari ini karena tidak ada lagi pertanyaan, mari sama-sama kita menutup pertemuan ini dengan membacakan doa penutup majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Amin. Ya, alhamdulillah proses pembelajaran hari ini telah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi